kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti korupsi. Istilah korupsi diturunkan dari bahasa Latin corruptio, yang berarti hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah corrumpere, yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Bahasa Latinnya juga menamai pelaku korupsi dengan koruptor. Bahasa Indonesianya pun menamai pelaku korupsi dengan koruptor. Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi merusak tantangan kehidupan sosial dan ekonomi serta merusak demokrasi. Kejahatan korupsi memiliki lingkup yang luas, yaitu daerah, nasional, dan internasional. Dikatakan internasional karena lingkup perbuatan korupsi tidak terbatas pada wilayah negara tertentu, tetapi memiliki jangkauan yang luas melibatkan beberapa negara. Dengan alasan ini, korupsi mendapat perhatian global. Selanjutnya, ada modus korupsi. Korupsi memiliki modus-modus tertentu, antara lain, yang pertama, gratifikasi, yaitu pemberian yang diterima oleh siapapun berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya. Praktik seperti ini sering dilakukan dalam dunia bisnis sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan seorang rekan bisnis. Yang kedua, ada pemerasan. Yang ketiga, suap. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang, penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab korupsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Para ahli ekonomi dewasa percaya bahwa ada dua motif ekonomi di balik korupsi. Yang pertama adalah pengejaran rente. Yang dimaksud dengan rente di sini adalah nilai ekonomi yang amat langka, yang dapat diperoleh dengan cara-cara yang langka seperti monopoli. Kompetisi untuk mendapatkan monopoli melibatkan berbagai cara, seperti kolusi, suap, dan gratifikasi. Yang kedua adalah pendekatan prinsipal agen. Menurut teori ini, agen tidak lebih dari pelaksana mandat dari pihak prinsipal. Korupsi terjadi karena orang yang memiliki kekuasaan melakukan penyelewengan sehingga merugikan pihak pemberi kekuasaan. Kedua pendekatan ini dapat secara bersama-sama menjelaskan gejala korupsi dalam melaksanakan mandat prinsipalnya. Yang kedua, ada faktor politik dan tata kelola. Sistem yang dimaksud di sini adalah tata kelola pemerintahan yang tidak memberi ruang bagi kritik dan mekanisme cek dan recheck. Menurut para ahli, lemahnya transparansi dalam administrasi publik dan kurang berkembangnya representasi kepentingan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai faktor munculnya korupsi. Ketiga, ada faktor sosial. Korupsi yang terjadi di masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial dan ketidaksamaan derajat dan kedudukan memiliki akarnya pada relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan antara yang kaya dan pemegang kekuasaan. Dalam relasi kekuasaan, sebagaimana dijelaskan di atas, eksploitasi merupakan inti dinamika korupsi. Di sana yang satu memperalat yang lain. 4 adalah faktor budaya. Berbeda dari faktor-faktor tersebut, faktor budaya bersifat mutlak karena menyangkut orientasi moral sebuah masyarakat. Egoisme dan relasi komunal dalam sebuah masyarakat dapat mendorong timbulnya korupsi dalam sebuah negara. Yang selanjutnya adalah perlawanan hukum melawan korupsi.
Di Indonesia, perlawanan hukum melawan korupsi dibangun di atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Undang-undang ini memiliki jangkauan yang luas tentang korupsi sebagai tindak pidana yang menyangkut kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Dalam pengadaan gratifikasi, pemberatan korupsi ini juga memuat pasal tentang hal merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Untuk mengatasi korupsi, langkah hukum dapat diambil. KPK sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pemberantasan korupsi di Indonesia berusaha mengambil langkah penegakan hukum. Di Indonesia, berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi semua usaha legal atas tindak pidana korupsi, dengan asumsi bahwa korupsi dapat berawal dari praktik-praktik gratifikasi. KPK mengambil tindakan penegakan hukum berkenaan dengan gratifikasi yang berpotensi suap. Apapun usaha yang dilakukan untuk melawan korupsi dari segi hukum, efektivitasnya harus dipikirkan lebih lanjut. Sebagai sebuah upaya hukum, perlawanan terhadap korupsi mengikuti langkah-langkah seperti mengawasi, menyelidiki, dan menghukum yang melawan. Korupsi lebih dari sekedar masalah legalitas, ia menjadi masalah moral. Terima kasih. Apa itu etika anti korupsi? Etika merupakan ilmu praktis yang fokus pada tindakan-tindakan manusia dalam relasinya dengan orang lain, dalam hal bermasyarakat, dan dengan berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etika bersifat normatif, sama seperti hukum, tetapi dengan alasan-alasan dan penalaran yang berbeda. Ketika etika digunakan dalam menelaah masalah-masalah profesi, maka terbentuknya apa yang disebut dengan etika profesi. Ketika itu, kita dapat mengatakan secara umum yang dimaksud etika profesi adalah refleksi nasional mengenai fondasi dan prinsip-prinsip moral yang dibangun oleh profesi tersebut. Dinamis etis, gerakan anti korupsi. Ada sebuah asumsi yang dipegang teguh dari sebuah pembicaraan mengenai etika. Setiap manusia adalah makhluk moral, dalam artian apapun yang ia lakukan menentukan status moralnya, entah sebagai manusia yang baik ataupun sebagai manusia yang buruk. Dari perspektif ini, setiap orang seharusnya bertanggung jawab secara moral atas perbuatan-perbuatannya, dan pertanggungjawaban moral tersebut amat sangat ditentukan apakah tindakannya benar-benar sejalan dengan standar moral yang diterima umum atau tidak. Langkah-langkah konstruktif apa yang harus dibangun dan dilihat dari etika? Yang pertama, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, jikalau kita korupsi, maka kita mengikuti aturan bahwasanya korupsi itu diizinkan. Yang ketiga, aturan ini tidak dapat dianut secara universal karena akan menggagalkan maksud dirinya. Maksudnya itu, kalau misalnya kita beranggapan orang itu akan berhenti percaya satu sama lain dan kemudian akan mengatakan bahwa korupsi itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kita jangan korupsi.